Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Siti, akhirnya kita ketemu di ujian ini ya. Semalam sempat ada drama tidak terbaca, tapi ini alhamdulillah saya cek ini sudah muncul di LMS-nya sehingga saya bisa mengakses modul ajar yang sudah Bu Siti upload. Baik, kita akan ke ujian komprehensif. Ini betul-betul jadi Bu Siti yang terakhir beneran seperti rencana semula ya Bu Siti ya. Enggak apa-apa. Terakhir urutan tidak menunjukkan terakhir untuk tingkatannya kok Bu. Hanya proses saja karena giliran ya Bu Siti ya. Amin, Ya. amin, Bu. Baik, ini Bu Siti karena Bu Siti ngajar di MI Darul Hikmah Purwokerto ya Bu. Ya, sudah berapa tahun Bu Siti ngajar di sana? Saya mengajar di sana sudah 14 tahun, cuma yang pertama itu saya sebagai administrasi. Kalau Berapa tahun mengajarnya, Bu Siti jadi administrasinya? administrasinya kurang lebih 7 tahun. Cuma di samping mengajar tahfidz gitu. Oh, administrasi dan ngajar tahfidz. Terus mulai ngajar jadi gurunya 14 tahun. 7 Oh, tahun yang 7 administrasi, yang 7 pegang kelasnya, ngajar. yang jadi Oh, guru gitu. kelasnya 7 tahun. Oh. Ini MI Darul Hikmah ini berbasis pondok ya Bu ya? Atau Bu. memang unggulan dari MI-nya tahfidz? Sebenarnya tidak, Bu. Ya menjadi contoh sih, menjadi contoh begitu. Bukan unggulan tapi menjadi contoh. Menjadi contoh bahwa di MI ini setidaknya punya unggulan mahasiswa-siswanya tahfidz gitu. Tapi tidak berbasis pondok, Bu. Boten. Enggak. Bukan, Jadi cuma sendirian. yang mengajar itu alumnus dari pondok-pondok begitu. Ya, kalau nasi MI ini ya Bu ya. MI Darul Hikmah sudah 14 tahun. Ibu selama ngajar kalau tahfidz bisa jadi semua kelas ya Bu ya? Ngajar tahfidznya? Hanya satu kelas. Oh, hanya satu kelas. Kelas berapa yang tahfidz yang Ibu pegang? Kelas 3. Kelas 3. Di sana ada target berarti ya Bu ya, nanti sampai kelas 6 anak-anak harus sudah habis berapa juz gitu. Ada Bu? Tidak sih, tidak harus berapa juznya, cuma yang ditekankan di kelas 6 itu kalau bisa itu hafal juz ke-30 begitu. Oh, jadi setidaknya minimal mereka lulus dari MI Darul Hikmah ini sudah habis juz 30 gitu ya Bu ya minimalnya. Tapi ada yang binador, ada yang enggak apa-apa kan. Kadang kan sesuai kecepatan, tapi di sekolah pastilah sudah ada target minimal lah, minimal mereka sudah juz 30 itu pasti sudah habis gitu ya Bu ya. Insyaallah. Dan itu dimulai sejak dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah ditanamkan hafalan surat pendek. Terus nanti meningkat kelas 2 sampai berapa surat, kelas 3 berapa surat, kelas 4 berapa surat, sampai nanti di kelas 6 lulus mereka sudah habis yang juz 30 gitu ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa ini sekolahnya ya Bu ya. Nah, selain mengajar yang hafiz, Bu Siti ngajar kelas berapa untuk mapel? Untuk mapel pernah di kelas 3. Terus guru kelasnya kelas 1. Guru kelas 1 ya. Nah, sekarang ini guru kelas 3 baru 1 tahun. Oh, jadi di setahun terakhir Ibu ngajar di kelas 3. Tapi ini di modul ajarnya kok Ibu pilih yang kelas 1? Apa? Ibu, katanya kemarin yang harus mengikuti kurikulum Merdeka itu kelas 1 dan kelas 4. Jadi saya pindah di kelas 1 gitu, Ibu. Oke, padahal Ibu pernah ngajar di kelas 1? Dulu, tapi belum kurikulum Merdeka. Ya enggak apa-apa. Yang penting sudah pernah ngajar di kelas 1 karena khawatirnya ngajar di kelas 1 itu butuh effort yang lebih. Katanya tadi Bapak Ibu guru yang lain yang pernah ngajar di kelas 1 itu luar biasa. Nah, Ibu yang ngajar di guru kelas kan yang paling lama ngajar di kelas berapa Bu Siti? Ya guru di kelas. kelas 1.
Oh, memang kelas 1 ya, berarti Ibu udah Eh, pengalaman ngajar kelas 1 ya. sedikit lah Bu, sambil belajar ini. Ya, enggak apa-apa. Memang jadi guru pun tetap kita harus belajar, Bu. Saya pun yang sudah ngajar juga tetap belajar juga. Nggih, Ya, nggih. baik. Ini Ibu milihnya kelas 1 dan Ibu sudah ngajar di kelas 1, berarti yang paling lama ngajar di kelas 1 ya, Bu ya? Gitu. Berapa tahun yang sempat ngajar di kelas 1-nya, Bu? Di kelas 1 nggih sekitar 6 tahun sudah Berarti lulus paling ini. lama di Nggih, kelas 1 ya, nggih, Bu ya? nggih, Bu. Ya, baik. Ibu ngajar di kelas 1 MI Darul Hikmah ini mengajar mata pelajaran apa yang menurut Bu Siti paling sulit untuk mengajarkannya? Untuk mengajarkannya, kan kebetulan saya guru kelas nih, Bu. Lah ya. Nah, itu selain memegang tematik itu saya juga disuruh memegang apa bahasa Jawa. Nah, itu bahasa Jawa saya juga di situ kesulitan karena bahasa yang dipakai apa keseharian dengan yang diajarkan itu banyak yang berbeda sehingga artinya saya bingung sendiri, Bu. Kadang saya juga Padahal Purwakarta itu kan nggak ngapak toh, Bu. nggih, nggih ngapak, Bu. Oh, ngapak juga. Nggih, tapi iya. Tapi kadang bahasa Banyumasan itu saya cari di itu nggak ada, Bu. Saya cari di Google itu terjemahnya apa juga nggak ada. Saya kadang bingung, Bu. Nggih, harus Mestinya tanya ke nanyanya tidak senior. di Google, Bu. Tanya aja ke yang ahli Ya, bahasa di nggih. Ini sekitarnya. ke seniornya kadang kan memang kalau sedang saya butuhkan itu beliau sedang mengajar begitu. Jadi kadang suka bingung gitu, Bu. Loh, memang Ibu bukan bukan asli warga situ kok masih belajar bahasanya masih kesulitan. Asli, Bu, cuma bahasanya kadang ada yang beda gitu. Karena memang sekarang anak-anak sekarang itu bahasa apa istilahnya? Bahasa daerah itu tidak mereka gunakan untuk sehari-hari dan itu pun juga Nggih, belajar nggih. bahasa Inggris mungkin lebih mudah bagi mereka daripada belajar bahasa Jawa ya, Bu ya. Oke, sekarang ini umumnya bahasa ibunya bahasa Indonesia. Iya, anak-anak kecil sekarang aja Oke, sudah pintar berbahasa Indonesianya, tapi bahasa Jawanya malah kesulitan. Padahal di SDMI dan SMP MTS mereka kan tetap ada mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa, yang itu seringkali menjadi mereka justru malah menjadi kesulitan ya, Bu ya. oke, Bu. Oke. Baik, padahal di bahasa Jawa itu kita orang Jawa, tapi kesulitan belajar bahasa Jawa. Oke, Itu jadi suatu ironis ya, Bu ya. oke, oke. Oke, baik. Eh, Kalau mengalami seperti itu, biasanya upaya apa yang Bu Siti langkah ambil mengatasi kalau mengajarkan kesulitan Sebelum, ini terus saya gimana gitu, gimana Bu ya, Siti? paling ya sebelum saya masuk kelas itu saya mencari guru yang bisa menerjemahkan bahasa Jawa itu, ya gitu. Jadi saya sambil belajar begitu, Bu. Oke, Oke. bahasa Jawanya kelas 1 itu isinya apa Bu? Kak Mas sudah terasa sulit Bu? Kalau sekarang bahasa Jawanya itu kelas 1 sebenarnya memakai bahasa Banyumasan, cuma berbeda dengan dialek Banyumas asli itu, Bu. Jadi saya ya harus mencari artinya begitu. Begitu Nah, ya. kalau Sementara dicari di iya, Google nggak ada, nyari di iya, kamus nggak ada gitu ya Bu ya. iya, iya, Berarti itu tetap carinya harus buku kalau begitu Bu. iya, Mungkin belum tercover di Google ya Bu ya. iya, belum, Nyari buku betul. bahasa Jawa versi Banyumas gitu ya Bu ya. Iya, Ya. Baik, Bu Siti tadi ngajarnya di MI, materinya itu. Sekarang kita coba ke pengetahuannya Bu Siti dulu terkait dengan keprofesionalannya. iya. Apa yang sudah Bu Siti kerjakan itu tadi terkait dengan kesulitan, saya tanya tentang kesulitan itu sebenarnya saya hanya pengen menggali seberapa keprofesionalannya Bu Siti. Mudah-mudahan tahun ini nanti jadi rezekinya Bu Siti, betul-betul sertifikasinya dapat ya Bu, dengan Amin, catatan amin, ya rabbal ini alamin. PPG-nya Bu Siti harus ikuti sampai selesai, Iya, sampai UKM PPG-nya besok dan semoga lancar sampai akhir ya Bu ya, amin, ya sampai rabbal saatnya alamin. nanti ke Jogja untuk dikukuhkan sebagai
guru profesional. Begitu ya Bu Siti. Amin Ibu. Terima kasih doanya Ya, Ibu. baik. Namun untuk bisa begitu, Ibu harus memenuhi dulu syarat-syarat guru profesional. Yeah. Itu kan. Nah, menurut Bu Siti yang diingat dari kemarin pada saat pendalaman materi pedagogi, apa saja toh ciri dari guru profesional? Ciri-ciri guru profesional. Hmm. Apa ya? Menguasai karakteristik peserta didik. G. Terus menguasai materi dan prinsip-prinsip pembelajaran. Terus? Dapat menyusun RPP begitu. Oke, dapat Terus? membuat soal-soal beserta kuncinya. Terus kemudian dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa. Hanya itu kah? Hanya itu kah? Ini masih tahap belajar ini. Aduh, saya gugup jadinya. Jangan gugup, nanti kalau dengan gugup nanti Ya malah Allah. hilang hafalannya. Ini Bu. Nggih, karena memang nggih apa sih ya? Disiplin ilmu juga kayaknya iya Pak ya Bu ya. Masuk ya disiplin ilmu terus bahan Ilmu apa? ajarkan. Bu Siti coba kameranya agak diturunkan dikit biar nanti saya lihat wajahnya Bu Siti. Nah, sip, Iya. gitu Oh, kan. tadi tidak Nah, terlihat nggih Bu nggih. hanya Mohon maaf. sampai ke sini. Oh nggih, mohon maaf. Ya, sip. Nah, itu kan lebih lebih nyaman saya lihat Bu Sitinya. Oke. Ya, baik. Ayo dilanjut. Tadi kurang apa saja Bu Siti? Nggih, disiplin ilmu nggih. Kemudian bahan ajar. Terus apa lagi nggih? Karakteristik anak tadi sudah nggih, peserta didik nggih. Ya. Terus apa lagi nggih? Ibu pernah dengar istilah kompetensi guru? Kompetensi guru nggih. Ya, ada berapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru? Kompetensinya ada 3 apa ya? Salah, tidak 3 tapi 4. Ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai seorang guru profesional. Nggih. Oke, coba kalau Ibu ingatnya 3, 3 itu apa saja? Perencanaan pembelajaran, nggih. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung. Salah, bukan itu. Kompetensi guru kok itu, bukan itu kompetensi guru itu. Coba diingat dulu. Kompetensi guru. Kompetensi guru. Mengetahui apa tema atau bahan ajar yang akan disampaikan. Kan ada namanya 4 kompetensi, Bu Siti. Kompetensi apa, kompetensi apa, kompetensi apa, kompetensi apa. Gitu, ada 4 kompetensi. Itu clue-nya. Ayo, apa? Bapak Ibu. 2 di antaranya Bu Siti sudah mendalami pada saat kemarin pendalaman materi. Kompetensi pedagogik, nggih. Nah, ya, oke, itu 1. Terus 2. Pedagogik. Namanya pedagogik, berikutnya. Pendalaman materi, yang berikutnya kemarin apa Bu Siti? Setelah pendalaman materi pedagogi. Pengembangan, Bapak Ibu. Apa? Itu salah satu cirinya. Kalau Bu Siti belum punya ciri itu, nanti belum layak jadi guru profesional loh. Kompetensinya pedagogik. Ada 4 tadi, 1 udah betul. Tadi udah betul. Ya, berikutnya apa? Profesional.
Ya, betul. Sip, 2 udah betul. Oke, nggih. Sosial ngomong Ibu nggih. Ya, betul. Sip, kurang satu lagi Bu Siti. Yuk, satu lagi. Iya. Ayo, satu lagi. Kalau belum ini Profesional, nilainya baru 75. profesional, pedagogik Apa, nggih. Bu? Profesional, Profesional tadi sudah yang kedua. profesi pedagogik, profesional, sosial. Satu lagi. Ayo, biar nilainya 100 itu. 4 toh. Kurang satu Bu Siti. Ayo, semangat. Terus, nggih. Lupa Ibu. Iya, saya nilai 75 atau mau 100 ini? Kalau 100 satu lagi, Bu. Oke. Profesional, pedagogik, profesional. Tidak ingat Ibu. Ya Ya Allah. udah tak nilai Ibu pilih itu 75 tadi. aja. Mau nyerah 75 aja. Ya Allah. Kompetensi yang keempat itu kompetensi kepribadian atau Kepribadian, gitu. personal. Tadi mau bilang itu, tapi Lupa lupa. Ibu blank ini. Oke, baik. 4 kompetensi itu yang seharusnya dimiliki oleh guru, apalagi kalau guru profesional itu yang harus memenuhi keprofesionalannya tadi, minimal itu, dan juga karena ini zamannya IT, guru profesional juga harus menguasai IT. Ya Bu Siti ya, meskipun Bu Siti ngajarnya di MI-nya, ini di MI yang pelosok atau agak perkotaan di tempatnya Bu Siti? Sebenarnya masuk di perkotaan, Bu. Perkotaan ya. Nggih, Nah, apalagi perkotaan, Bu Siti. Jadi IT itu pasti jadi tuntutan ya. Beda nggih, Bu. dengan Bapak Ibu guru tadi yang ngajarnya di pelosok, jangankan untuk IT, mereka mau sekolah aja sudah seneng gitu kan, Bu Siti ya. Nggih, Tapi Bu. ini karena Bu Siti di perkotaan, saya yakin pastilah tuntutan penguasaan IT itu sudah sangat kencang, dan juga fasilitas di sekolah pun pasti juga sudah disiapkan gitu ya Bu Siti ya. Tidak Nggih. apa-apa, kita masih belajar, kadang bingung, kadang nunak-nunuk untuk belajar, karena barangkali kita mikirnya yang penting ngajar kelas 1, apalagi gitu ya Bu Siti ya. Nggih, Ngajar kelas Bu. 1 mau pakai IT apa, nggak penting gitu ya Bu Siti ya. Nggih, Bu. Yang penting siswanya mau sekolah kan gitu. Tapi karena ini tuntutan syarat dari guru profesional harus kuasa itu, ya mau tak mau kita harus tetap belajar untuk menguasainya. Gitu ya Bu Siti ya. Nggih, Bu. Baik, saya cek Sebenarnya, dulu, nggih, kita ke prakteknya Bu Siti. Saya buka ini modul ajarnya Bu Siti. Ibu ini memilih yang ngajar di kelas 1, nggih, mapelnya matematika ya Bu Siti. nggih, Matematika ini materi bilangan sampai dengan 10 gitu ya. nggih, Bu. Oke, saya minta Bu Siti praktekkan sebentar. Saya mulai dari di persepsinya kok tidak ada ya Bu Siti. Nggih, Ibu kemarin tidak terekam. Apa persepsinya Bu Siti? Persepsinya, nggih, saya salam, kemudian Enggak, itu kan menyampaikan. pendahuluan. Di persepsi itu pengantar dari guru untuk mengantarkan mau masuk ke materinya. Oke, menanyakan pelajaran yang sudah lalu begitu. Menanyakan pelajaran yang sebelumnya. Itu masih masuk ke pendahuluan. Ini Oke, yang Bu Siti tulis kan, guru membuka dengan menyapa, berdoa, ngecek kehadiran. oke, Kemudian pimpin doa, dan seterusnya sampai guru oke. menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu Bu Siti apa yang dilakukan di kelas setelah menyampaikan tujuan pembelajaran untuk mengajarkan materi itu tadi? Anak supaya membuka buku. Bentar Bu, volume suaranya Bu Siti kayaknya berkurang. Bu Siti pakai headset nggak? Boten, boten Betul. Ibu. Nah, coba volumenya ditambah Bu Siti. Tadi suaranya sudah keras kok, sekarang hilang lagi.
Sudah 100 kok, Bu. Udah 100. Nggih. Oke, makanya kok suaranya menurun, jadi tidak begitu jelas. Oke, nah saya minta Bu Siti praktekkan, disimulasikan bagaimana mau masuk ke kegiatan inti setelah Bu Siti tadi yang di awal tadi menyanyi Garuda Pancasila dan seterusnya sampai ke Bu Siti sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sampai di situ. Nah, setelah itu selanjutnya bagaimana Bu Siti dan masuk ke materi berikutnya seperti apa? Gitu Bu Siti ya. Mulai dari situ aja setelah menyampaikan tujuan pembelajaran. Monggo. Baik anak-anak, sebelum mempelajari materi, Bu Guru menanyakan kepada kalian, tentunya kalian sudah pernah belajar berhitung, sudah dikenalkan angka di TK dari bilangan 1 sampai dengan 10 atau mungkin bahkan lebih. Ayo, pasti anak-anak pasti masih ingat gitu. Kemudian anak-anak disuruh mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10 begitu, Ibu. Ya, coba dipraktekkan yang itu Bu Siti. Oke. Saya praktek mengajar begitu. Iya, andai kan seperti ngajar di kelas, mau digunakan alat peraga juga boleh kalau sudah disiapkan. Sekedar. Aduh. Dokumen di sini. Udah lama ya. Ya. Aduh. Ya, setelah tujuan pembelajaran, Ibu. Baik, anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan tentunya kalian sudah pernah belajar bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, coba anak-anak ingat apa itu bilangan? Ya, betul. Bilangan adalah angka atau tanda nomor. Nah, sekarang coba anak-anak lihat coba anak-anak perhatikan layar LCD ini. Mengapa mengenal bilangan 1 sampai dengan 10? Coba sekarang anak-anak mengikuti kursornya Bu Guru ya. Kemudian nanti kalian menyebutkan angka-angkanya. Ya, baik, yuk kita bersama-sama menghitung atau mengenal angka dari 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Ternyata anak-anak sudah pintar semuanya ya. Sudah bisa menulis angka 1 sampai dengan 10 anak-anak? Alhamdulillah, sudah bisa semuanya. Ya, kita lanjut dengan mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10 ya. Ya, stop sampai situ aja Bu Siti. Nggih. Ya. Baik. Ini materi matematika kelas 1 Nggih. Bu Siti. Nggih. Nah, ini posisinya di awal semester atau tengah atau akhir Bu Siti? Di awal. Di awal ya, berarti anak baru masuk sekolah kelas 1 mengenal ini itu ya. Nah, pengalaman Bu Siti selama ini yang masuk ke MI-nya Bu Siti itu anak-anak yang relatif pada umumnya sudah TK atau ada yang belum pernah TK? Sudah TK semuanya, alhamdulillah. Semuanya udah TK ya, karena bisa jadi kadang diseleksi baca tulis juga, begitu kan Bu? Nah, karena beberapa Bapak Ibu yang lain kemarin itu cerita ada yang masuk MI belum pernah TK, jadi belum bisa sama sekali kan begitu. Nah, ini Bu Siti bersyukur karena di MI-nya semua siswa kelas 1-nya
sudah lewat TK. Jadi setidaknya baca tulisnya mereka sudah punya modal. Tidak mengalami kendala seperti Bapak Ibu yang lain yang murid kelas 1-nya ada yang belum TK ya Bu Siti ya. Nah, ini tadi Bu Siti ingin mengenalkan bilangan 1 sampai 10. Saya yakin mereka karena sudah lewat TK, mereka sudah kenal. Sudah Mestinya kenal tentunya semua. mengenalnya beda dengan waktu di TK. Angka 1 seperti mirip pensilku itu ya Bu ya kalau mereka di TK ya. Jadi masih pakai nyanyi-nyanyi. Mereka belum kenal tentang bilangan. Mereka hanya kenal angka. Mereka hanya kenal angka. Angka 1 mirip pensilku. Angka 2 seperti angsa. Mereka kan baru itu. Sekedar mengenal angka. Nah, ini di Bu Siti ini akan mengenalkan bilangan. Karena judulnya tadi kan bilangan. Nah, menurut Bu Siti, sama atau berbeda sih angka dan bilangan? Angka dengan bilangan. Sebenarnya kalau sama lah Bu, sama. Karena angka itu juga termasuk bilangan. Begitu. Sama karena angka termasuk bilangan. Itu berarti nggak sama karena salah satu masuk yang lain. Kalau angka itu yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan itu ada bilangan cacah, ada bilangan prima begitu itu. Cuma yang diajarkan itu bukannya bilangan cacah itu isinya juga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3. Ya. Itu bukannya isinya juga sama, isinya angka. Sama. Bilangan cacah isinya angka. Iya, sama. Nah, itu yang makanya tadi di kelas yang Bu Siti ajarkan tadi, siswa nanti akan jadi bingung. Sebenarnya angka dan bilangan itu berbeda, Bu Siti. Ya, angka dan bilangan itu berbeda. Misalnya, saya jadi ngajar ini. Saya punya ini 2, ya kan? Bu. Nah, kalau saya mengajarkan ke siswa, anak-anak, saya ini punya spidol. Ada berapa banyaknya spidol? 2. Nanti siswa akan jawab 2. Terpikir 2. Mereka kan mengenal bilangan ini baru menghitung. Istilahnya bukan menghitung, tapi sebenarnya membilang. Mencari banyaknya. Kalau menghitung itu mencari jumlahnya. Kalau ini mencari banyaknya itu membilang. Makanya hasilnya namanya bilangan. Karena hasil membilang. Ini banyaknya 2. Nah, sedangkan bilangan 2 itu kalau mau ditulis, yang tadi saya bilang angka 2 seperti angsa. Itu tadi angka 2. Gitu. Jadi bedanya kalau yang namanya bilangan itu sebenarnya abstrak. Ini juga 2. Ya, enggak, bukan bendanya. Justru bukan bendanya. Ini 2. Saya punya ini 2. Terus saya cari lagi yang lain. Ini juga 2. Iya kan? Ini 2. Yang ini tadi saya nggak kelihatan. Ini juga 2. Ini sama-sama 2. Bendanya bisa berbeda-beda. Beda bentuk, beda warna, beda ukuran. Tapi ini sama-sama 2. Jadi 2 sendiri itu bilangan itu tadi abstrak. Sehingga untuk mengkonkretkan itu diwujudkan dalam bentuk angka. Nah, angka itu kan bisa bermacam-macam. Ada angka bahasa Latin, angka bahasa Inggris, angka bahasa Arab. Yang sering kita pakai kan yang akan dikenalkan oleh Ibu tadi kan angka yang dari Latin, yang angka 2 seperti angsa itu tadi. Gitu. Jadi harus bisa bedakan bilangan dan angka. Ini tadi Ibu akan mengenalkan bilangan 1 sampai 10. Berarti akan lebih baik, saya nggak tahu di buku yang Ibu pakai seperti apa, baru menghitung berapa banyaknya, biasanya begitu. Di situ ada gambar-gambar, misalnya akan mengenalkan bilangan 2,
ada gambar, misalnya ada gambar jeruk sebanyak 2, ada gambar pensil sebanyak 2, ada gambar meja sebanyak 2. Banyaknya benda masing-masing berapa? 2. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk angka seperti apa? Seperti angsa tadi, misalnya begitu. Itu nanti sampai ke benda-benda sebanyak 10. Karena ini masih kelas 1 harus digunakan benda-benda konkret. Kalau perlu, Ibu bawa bendanya ke kelas. Karena kalau sudah digambar, itu tingkat keabstrakannya kan sudah beda. Anak melihat bendanya sendiri, yang tadi saya pakai benda yang dipegang, dengan saya tunjukkan gambar spidol 2, itu kan sudah beda pemahaman siswa. Itu memang akan lebih mudah. Ibu nanti bisa menggunakan benda-benda konkret untuk peraga di kelas untuk mengenalkan bilangan 1 sampai 10 itu tadi. Gitu ya. Saya nggak tahu, makanya itu bisa Bu Siti berangkat dari pemahaman siswa yang dari TK, bisa langsung dibawa ke sana, tapi mereka di TK itu baru kenal angka. Makanya mereka bernyanyi pakai angka 1 mirip pensilku dan lain-lain. Itu tadi mereka baru mengenal tentang angka. Nah, di sini Ibu mengenalkan tentang bilangan. Bilangan 2 itu apa? Ini tadi makanya saya contohkan, ada spidol 2, ada kertas 2, nanti ada buah 2. Masing-masing itu semuanya 2. Nah, kalau dilambangkan dengan angka 2. Gitu ya, Bu Siti ya. Ibu. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan mengajarnya ya, Bu Siti ya. Terus terkait dengan profil pelajar Pancasila dan PPRA-nya, Bu Siti sempat kadang nyinggung nggak atau disampaikan di kelas itu? Jadi ngaitkan antara materi yang diajarkan dengan karakter siswa kalau istilahnya dulu, dengan profil pelajar Pancasila maupun pelajar real alaminya. Kadang ditanamkan sikap gotong royong, begitu mandiri, gitu, kreatif. Kalau di matematika seperti apa Bu Siti menanamkannya? Menanamkannya ya kadang anak supaya menggambar dengan jumlah yang saya tuliskan di papan tulis begitu. Nanti anak supaya menggambar. Kadang saya menggambar, nanti anak yang disuruh menulis angkanya begitu, Bu. Ya, baik. Ibu sudah sangat kreatif ya, karena memang sudah pengalaman ngajar kelas 1 ya. Oke. Sekarang ke PTK-nya Bu Siti. PTK-nya Bu Siti judulnya apa? Judul PTK-nya? Judul PTK-nya upaya peningkatan kemampuan membaca melalui media gambar, permainan kartu, melalui media permainan kartu bergambar pada siswa kelas 1 MI Darul Hikmah Bantarsok. Oke, berarti ini Bu, judulnya sudah bagus, menarik. Bu Siti ini tentunya sebelum mendapatkan judul ini, Bu Siti sudah menemui atau mengalami bahwa kemampuan membaca siswa masih kurang atau rendah, gitu ya Bu Siti ya. Oke, nah untuk itu Bu Siti ingin mengupayakan meningkatkan kemampuan membacanya siswa dengan menggunakan kartu bergambar. Bu Siti sudah menyiapkan belum kartu bergambarnya seperti apa? Kartu gambar, kebetulan tidak saya bawa ini di sekolahan. Oh, sudah ada ya? Ya, sudah ada. Oke, gambarnya isinya gambar apa, Bu? Gambarnya kadang tergambar burung, hewan-hewan, buah, gitu. Kemudian gambar anak yang sedang tidur, urutan gitu, urutan anak tidur, kemudian mandi dan terusnya begitu, Ibu. Jadi isinya hanya gambar saja. Gambar. Kemudian nanti kan anak disuruh menyebutkan, misalnya anak-anak ini gambar apa begitu. Nah, nanti anak menyebutkan, misalnya saya menunjukkan gambar burung gitu. Nah, nanti anak menyebutkan gambar burung Bu Guru begitu. Nah, burung itu coba kalau
dilafalkan per suku katanya bagaimana gitu, pemenggalannya begitu. Itu anak-anak alhamdulillah bisa begitu. Burung begitu. Oke. Karena ini yang ingin Ibu fokuskan itu tadi kemampuan membaca. Yeah. Membacanya membaca tulisan atau membaca gambar, Bu? Membaca tulisan juga bisa, Bu. Nah, tadi isinya karena kartu bergambar. Nah, iya. Nah, iya kan sudah disuruh apa? Ini gambar apa anak-anak begitu kan? Anak menyebutkan gambar burung. Nah, kemudian apa? Coba kalau dipenggal bagaimana? Bisa burung. Terus kemudian, ayo coba sekarang kita tuliskan bu, begitu. Nggih. Kemudian anak-anak menulis bu. Selanjutnya apa? Rung. Ditulis lagi, ditulis kembali bu. Berarti itu kemampuan menulis dong, Bu, bukan kemampuan membaca. Nggih. Saya juga apa ada yang tulisan berupa tulisan tulisan ya, media tulisan itu nanti anak-anak supaya membaca begitu. Nah, Tidak karena ini yang tertulis di judulnya Ibu, kartu bergambar. Kartu bergambar ada. Berarti kan ini nanti hanya membaca gambar. Yeah. Hanya membaca gambar, sebenarnya dengan kartu bergambar itu kita tidak bisa membaca. Karena isinya gambar, ini bacanya gimana, kan tidak bisa. Nggih, saya Ya lupa kan? itu. Nggih. Itu di bawahnya itu saya beri kotak-kotak huruf yang tidak lengkap. Nah, itu yang Ibu belum ceritakan, makanya saya mengejarnya di situ. Nggih, lupa Karena itu. ini kartunya bergambar, tapi kemampuannya membaca itu kan ada sesuatu yang belum bisa nyambung. Pemahaman saya membaca judulnya Ibu, makanya itu tadi saya gali ke Ibu maksudnya seperti apa. Nah, kecuali di kartu bergambar tadi Ibu ada tulisan, terus nanti siswa suruh melengkapi, terus diminta membaca. Kalau itu setidaknya Ibu ingin meningkatkan kemampuan membacanya tadi dengan melihat gambar terlebih dahulu. Maksudnya begitu kan, Bu? Nah, itu yang saya belum menyambungkannya dari judulnya Ibu dengan kartu bergambar. Karena hanya bergambar kita kan nggak bisa membaca. Karena asumsi saya ke anak kelas 1 itu kemampuan membaca itu di situ sudah ada tulisan, siswa suruh membaca pun membaca suku kata, satu kata ya Bu ya, satu kata, kemudian dieja per suku kata, kemudian dieja per huruf kan gitu ya Bu ya. Jadi mengeja dulu. Nah, untuk bisa ke isinya kata apa itu Ibu tadi dengan bantuan kartu bergambar. Itu ya Bu ya. Nah, ini Ibu tambah juga pakai keterangan permainan. Gimana nanti mainnya, Bu? Permainannya berupa kartu huruf itu tadi yang ada apa huruf-hurufnya itu nanti kartu itu ditumpuk jadi satu, kemudian nanti anak-anak disuruh mengambil satu saja, nanti siapa yang tercepat itu biasanya apa dia yang apa kalau yang tercepat itu berarti dia yang lebih pintar begitu. Cuma tidak saya sampaikan, oh kamu anak yang paling pintar begitu, tidak begitu. Tercepat dalam hal apa, Bu? Tercepat kan sudah mengambil kartunya, terus di bawahnya ada kotak-kotak huruf yang tidak lengkap. Nah, di situ anak melengkapi. Kemudian setelah itu kan tadi sudah mengambil, terus kemudian kembali ke tempat duduk mengisi, ya. Kemudian kalau sudah diisi kembali ke saya lagi gitu ke meja guru, kemudian sambil membaca gitu. Oke. Kalau skenarionya seperti itu, nanti pastilah siswa-siswa yang aktif yang akan menang. Oke, Ibu. Ini sekelas Ibu Siti muridnya berapa? 28. Nah, apalagi 28 siswa ya, 28 siswa. Ayo semuanya ke sini ngambil kartu dulu, rebutan rame-rame. Ada yang nekat, yang cowok-cowok misalnya maju paling cepat, yang lainnya disingkirkan. Ada juga nanti siswa yang malu-malu atau takut-takut atau pilih ngalah, saya ngambil belakangan saja, Bu Siti. Atau saya nggak mau ngambil, ada yang begitu.
Nggih. Soalnya tadi Ibu mau yang paling cepat itu nanti yang paling pinter. Nggak bisa begitu, Bu. Karena Nggih. tadi ngambilnya nggak bareng, ngisinya juga nggak bareng. Nggih, Ibu. Ibu Nun Sewu itu juga terkadang saya saya mengelompokkan anak-anak yang sudah bisa, kemudian anak-anak yang belum, terus Hmm. anak-anak yang masih banyak mainannya begitu itu Hmm. nanti saya tunjuk anak yang eh, eh, masih kurang begitu. Kalau Nah, anak itu yang juga harus sudah Ibu bisa, tuliskan nanti untuk nggih, mengantisipasi tadi yang karena Ibu mintanya siswa yang maju ke depan ngambil kartu ke Ibu. Beda nggih, dengan kalau kartu Ibu bagikan. nggih, 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 Dibagikan setara acak kan isinya di kelas itu beda-beda. nggih, Hanya 28 kan membuat 28 kartu yang berbeda kan saya kira nggak sulit ya Bu ya. nggih, Dan isinya benda-benda yang mereka sudah dekat, atau ada yang pensil, ada yang buku, nggih. ada yang kuda, dan lain-lain. Dengan catatan benda itu memang ada di sekitar siswa. Jangan diisi tentang misalnya apa misalnya pesawat misalnya. Kalau anak belum pernah kenal pesawat kan nggak bisa membayangkan pesawat misalnya. Nggih. Itu tentunya akan lebih mudah jika mengantisipasi keributan itu tadi, Bu. Kita Nggih. tidak berebut. Nah, kemudian sistem permainannya di mana kalau seperti itu, Bu? Hanya suruh maju ngambil yang cepat nanti juaranya gitu aja, belum ada unsur bermainnya di situ. Belum ada loh Bu unsur permainan karena di sini Ibu tuliskan permainan kartu bergambar. Nggih, permainan kartu bergambar. Eh, Yang saya ingin gali unsur bermainnya yang belum ada. Kalau hanya dengan melalui media kartu bergambar itu saja saya nggak kejar. Karena di sini Ibu pelit ada permainannya. Karena itu suatu permainan, namanya permainan itu pasti harus menyenangkan. Karena anak bermain itu pasti kan senang ya Bu ya. nggih, Ada permainan berarti ada unsur menyenangkan di sana. Dan juga pasti ada aturannya, aturan bermainnya. Jangan terus permainannya di-delete dari judul ya Bu ya. nggih, nggih. Karena Nggih, justru lebih menariknya karena ada unsur kata permainan ini. Hingga nggih, nanti Ibu direkayasa lagi bermainnya seperti apa dengan adanya kartu itu tadi. Gitu kan? nggih. Oke. Jadi bermainnya seperti apa dengan ada kartu itu tadi. Gitu kan? Misalnya saya beri contohnya. Misalnya kan semua siswa sudah mendapat kartu. Kemudian sudah mengisi huruf-huruf yang dihilangkan oleh Ibu di bawah kartu tadi ya. Setelah itu nanti misalnya kan ini kemampuan membaca. Nah, Ibu suruh maju ke depan, suruh membaca. Tidak hanya mengisi kolomnya saja karena kemampuan membacanya, suruh membaca. Membacanya sudah benar atau belum. Nanti kalau sudah benar, Ibu sudah nyiapkan kartu lagi, suruh ngambil kartu lagi yang lain. Nanti Nggih, suruh ngisi lagi. Nanti siswa yang paling banyak bisa menjawab kartu bergambarnya itu tadilah yang akan diapresiasi. nggih, Ibu. Gitu. Tapi harus ada yang kemampuan membacanya tadi suruh maju, suruh membaca. Gitu kan karena yang akan meningkatkan kemampuan membacanya. Itu salah satu usul aja sih, karena bermainnya yang tadi belum muncul. Nggih, Itu Bu. ya Bu Siti. Nggih, Baik, kita ke baca Qur'annya Bu Siti. Monggo dibuka nggih. Al-Qur'annya. Mm. Ditunjukkan ke saya Bu, bahwa Qur'annya Qur'an yang polos. Polos, Ibu. Nun Sewu. Ya, sip. Nggih. Monggo dibuka surat kelima Bu Siti. Surat kelima, nggih. Nggih. Sembilan puluh tujuh.
Ya, surat Al-Maidah nih Ibu. Oke, leres. Cari ayat ke-24, Ibu. 20? 4. Ayat 24. Mulai ayat 24. Ayat ke-24. Ya. Oke, mulainya apa, Bu? Saya cek dulu pastikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya apa dulu? Saya pastikan sudah Qala benar belum. Rabbi. Qala Rabbi. Nah, salah. Toh itu ayat 25, Oh, Ibu. ya. Qalu ya Musa. Ya. Ya, Ya. nah, silakan Ibu baca 2 ayat saja, 24 dan Ya. 25, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kok suaranya hilang, Ibu? Sebentar. Ya, ya. Untuk yang tulisnya, ayat berikutnya 1 ayat saja Bu Siti tulis, ya. Ya, silakan ditulis yang ayat berikutnya 1 ayat saja di kertas, saya tunggu. Ya. Sudah, cepat ditunjukkan di kamera, Bu. Ibu. Lihat, Ibu. Belum, kurang naik. Naik sedikit lagi, Bu. Baru ketika dikit. Soalnya kameranya kan di atas laptop Ibu, Ya. jadi belum pas. Iya, tapi kabur. Ya, sip, sip, sip. Sebentar. Naik lagi, Bu. Ya, bentar saya cek. Agak mundur dikit, Bu, karena ya, bagian nggak terlihat. Nah, sip, sebentar. Ya, cukup, Bu Siti. Inggih. Oke.
Baik, terima kasih Bu Siti, semuanya sudah Iya. lancar akhirnya, meskipun Iya. pakai drama kemarin. Yang Iya. jelas, saya belum cek yang ketiga sudah ada juga belum, karena saya hanya nyari yang ke satu. Kemarin kan yang sudah ada yang kedua, RWP 2. Nah, Bu Siti sudah tambah yang satu, nanti dicek lagi yang ketiga, juga harus juga dicek sudah terupload juga. Itu Iya. karena nanti harus ngupload ketiga-tiganya. Eh, eh, yang bisa saya cek kan hanya yang satu, yang harus saya upload nilai nanti. Itu nanti tinggal ditunggu nilainya di LMS ya Bu Siti ya. Iya, Bu. Baik, saya kira cukup. Semoga Bu Siti tetap sehat, tetap semangat nanti untuk menjalani tahapan-tahapan berikutnya dari PPG ini sampai akhir besok ke Amin. Jogja untuk dikukuhkan sebagai guru profesional ya Bu Amin Siti. ya Rabbal Baik, kita Alamin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. sami-sami Bu Siti. Stop recordnya dulu Bu Siti. Iya.